Nasib sejumlah industri strategis Indonesia kini bergantung pada hasil perundingan tarif dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menegaskan proses negosiasi masih berjalan meski diwarnai berbagai spekulasi soal potensi kegagalan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah berkomunikasi langsung dengan kantor perwakilan dagang Amerika Serikat. Pembahasan dilakukan bersama utusan dagang AS Jamie Sinclair untuk memastikan kelanjutan perjanjian tarif resiprokal Indonesia AS. Pemerintah menargetkan seluruh hasil perundingan bisa dituangkan dalam dokumen resmi sebelum akhir 2025 sesuai kesepakatan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Airlangga menyebut perkembangan perundingan sejauh ini menunjukkan sinyal positif. Indonesia bahkan disebut menjadi negara ketiga yang mencapai kesepakatan dengan kebijakan tarif AS. Ia juga membantah kabar yang menyebut Indonesia menarik kembali komitmen dagang yang disepakati pada Juli 2025. Menurutnya, isu tersebut tidak berkaitan langsung dengan Indonesia dan akan difinalkan dalam waktu dekat. Pekan depan, Airlangga bersama delegasi Indonesia dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan proses legal drafting. Penyusunan dokumen hukum ini diharapkan menjadi payung baru hubungan dagang Indonesia AS ke depan. Kabar potensi kegagalan mencuat setelah laporan Financial Times dan Reuters menyebut Washington frustasi terhadap Indonesia. AS menilai Jakarta memperlambat dan mempertimbangkan ulang komitmen penurunan bea masuk yang disepakati pada Juli 2025. Dalam laporan tersebut, Indonesia disebut meminta renegosiasi menyusul munculnya resistensi di dalam negeri. Utusan dagang AS Jamie Sinclair dikabarkan kembali membuka komunikasi untuk menyelamatkan kesepakatan. Keras dengan menyebut Indonesia sebagai anak bandel, sementara Malaysia dinilai lebih kooperatif. Pada Juli 2025, Indonesia dan AS menyepakati kerangka perjanjian perdagangan resiprokal. Kesepakatan ini tidak hanya menyentuh perdagangan barang, tetapi juga investasi, ketenaga kerjaan, lingkungan, ekonomi digital, hingga keamanan ekonomi. AS sepakat menurunkan tarif bea masuk komoditas Indonesia. Sebaliknya, Indonesia akan menghapus bea masuk untuk 99% produk AS mulai dari pertanian, kesehatan, otomotif, hingga teknologi. Indonesia juga menjanjikan pelonggaran TKDN, pengakuan sertifikasi AS, hingga pengetatan aturan asal barang untuk mencegah ekspor ulang khususnya dari China. Di lain sisi, AS meminta penghapusan hambatan perdagangan digital dan kemudahan transfer data. Peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies Riyandi Laksono menilai tantangan terbesar Indonesia terletak pada kebijakan non-tarif. Berbeda dengan tarif, kebijakan ini mencakup aturan, standar, dan perizinan yang sangat luas. Menurutnya, rezim non-tarif Indonesia termasuk yang paling menyeluruh di ASEAN. Jika direformasi, kebijakan tersebut tidak bisa hanya berlaku untuk AS, melainkan untuk semua mitra dagang. Artinya, Indonesia beresiko membuka pasar lebih luas tanpa jaminan insentif tambahan dari negara lain. Kondisi ini membuat posisi tawar Indonesia menjadi terjepit. Pengajar Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan dampak besar jika tarif ekspor Indonesia ke AS kembali ke level 32%. AS menyerap sekitar 10% ekspor nasional dan hampir separuh surplus perdagangan Indonesia. Jika tarif melonjak sementara negara pesaing menikmati tarif lebih rendah, resiko pengalihan perdagangan dan investasi sangat besar. Menurut perhitungan awal, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tergerus hingga 0,2%. Tekanan juga berpotensi terjadi pada nilai tukar rupiah yang dalam 1 tahun terakhir telah melemah terhadap sebagian besar mata uang dunia. Industri furniture menjadi salah satu sektor paling rentan.
Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur mengatakan, tarif tinggi akan memangkas daya saing furniture Indonesia di pasar AS, pasar furniture terbesar dunia. Tarif tambahan ditambah biaya logistik dan bahan baku global yang tinggi berpotensi mendorong relokasi produksi ke negara lain. Dampaknya, utilisasi pabrik menurun dan arus kas pelaku usaha tertekan. Industri furniture yang menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja beresiko mengalami kontraksi jika permintaan AS melemah. Sektor ban dan karet olahan juga menghadapi resiko besar. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia Aziz Pani menilai ketidakpastian perundingan dapat membuat Indonesia kehilangan momentum di pasar AS. Amerika Serikat masih menjadi pasar utama ban dan komponen karet Indonesia. Jika negosiasi gagal, industri yang belum sepenuhnya pulih ini bisa terpukul lebih dalam. Aziz menilai dibutuhkan diplomasi tingkat tinggi. Ia mendorong pertemuan langsung antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump mengingat pendekatan AS yang sangat transaksional. Iya, mata pelaku industri dan pasar tertuju pada hasil final perundingan AS Indonesia. Gagal atau berhasil, kesepakatan ini akan menentukan arah ekspor, daya saing industri, hingga stabilitas ekonomi nasional.